Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema iOS. Tapi tema iOS yang akan kita bahas kali ini adalah tema backup dari Theme Store Cina. Dan kayaknya di video kali ini kita belum akan membahas cara backup tema dari Theme Store Cina ke Theme Store Indonesia ataupun Theme Store global. Karena di luaran sana itu banyak banget yang udah membahas cara backupnya. Tapi buat teman-teman yang masih belum paham, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Mungkin next video kalau banyak dari kalian yang masih belum paham, kita akan bikin tutorial cara backup temanya. Dan oke, jadi di video kali ini kita hanya akan mereviewnya aja terlebih dahulu. Dan seperti biasa, untuk link download dari backup temanya ataupun dari wallpapernya, karena ini wallpapernya udah aku ganti, nanti untuk semuanya saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal download aja ataupun tinggal unduh aja. Dan oke, biar nggak terlalu panjang durasi videonya, tapi kayaknya sih nggak terlalu panjang karena di sini kita hanya akan mereviewnya aja, dan kita hanya akan memberikan satu buah rekomendasi atau review satu buah tema iOS. Ya, looksnya ini adalah iOS 17. Dan oke nih, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang simple ya. Widgetnya ala-ala iOS zaman dulu gitu, dia hanya widget jam dan juga hari aja. Tapi widgetnya bentuknya yang digital gini, nggak seperti widget iOS yang baru, dia kotak-kotak itu ada widget-widget atau iOS yang terbaru ya. Tapi kalau jujur saya sih lebih suka dengan tampilan widget yang seperti ini. Dia terlihat lebih simpel. Sementara untuk icon pack pada tema ini dia semuanya membulat. Ya, untuk tampilan iOS yang terbaru emang untuk icon packnya dia membulat gitu, enggak. Kalau dulu kan hampir kotak gitu ya, tapi kalau sekarang ini membulat seperti ini. Dan untuk di bagian control center dia keren ya, udah ada perubahan. Dan ini control centernya semuanya oval. Karena biasanya untuk tema-tema yang terbaru ataupun tema iOS yang terbaru, di control centernya emang oval seperti ini yang nggak kaku. Biasanya kan mengotak gitu. Tapi ini oval, dan tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Dan di sini saya menggunakan dark mode. Tapi emang tema ini kompatibel di dual mode ya. Jadi kalian bisa menggunakan light mode dan juga dark mode. Tapi kalau saya sih lebih suka menggunakan dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Sekilas sih untuk tampilan di bagian notifikasi bar hampir sama seperti tema-tema pada umumnya ataupun tema bawaan dari HyperOS. Tapi yang pasti sih di sini udah ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian bawah sini, dia udah ada perubahan. Dan untuk build gesturnya dia agak sedikit lebih tebal ya untuk garis gridnya gitu ya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan, di iOS banget ya. Untuk nomornya dia mengotak itu. Sementara untuk kontak dan juga detail kontak pada tema ini yang pasti ada perubahan. Itu pula tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Walaupun emang nggak terlalu ketara, karena tema ini saya sih nggak begitu paham ya ini untuk HyperOS di beberapa, tapi untuk di HyperOS 2.0.100.2 ini udah kompatibel. Begitu pula tampilan di bagian kontrol volume. Untuk di bagian kontrol volume ya seperti biasa dia tampilannya seperti ini. Dia untuk tampilan kontrol volumenya ada di sebelah kanan, nah, nggak persis dia ada di bagian tengah ya. Tapi saya sih lebih suka ya, karena mungkin untuk tampilan dari control center, masih untuk tampilan di bagian kontrol volume tema-tema sekarang itu emang seperti itu. Setelah atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini simple ya, tapi saya lebih suka tampilan seperti ini. Dan untuk tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, kita beralih ke bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen dia keren banget ya. Kalau di Theme Store global itu jarang banget untuk tampilan lock screen, dia ada tulisan hello gitu, tapi di sini ada widget jam yang cukup besar, dan di bagian atas ini ada dynamic island. Kalian bisa lihat untuk dynamic islandnya dia akan ada aktif ataupun ini kalau ada notifikasi, tapi ini juga ada ya. Dan ini di bagian bawah sini ada untuk notifikasi masuk, ada center dan juga kamera. Kalian bisa tetap di bagian bawah sini ada beberapa kustomisasi yang bisa kalian jalankan, dari mulai perubahan wallpaper. Dan di sini untuk tampilan dari wallpaper bawahnya dia banyak banget ya. Dan ini wallpapernya keren-keren ya. Dan kalian bisa mengaktifkan untuk dynamic island ataupun kalian bisa menonaktifkan. Dia ada di bagian sini. Dan ini juga bisa kalian atur ya tinggi rendahnya dari wallpapernya. Dan ini untuk wallpapernya banyak banget ya. Dan untuk wallpapernya juga keren-keren. Ini ada gambar kucing luar angkasa segitu, dan ini ada aurora kering, gambar laut. Dan di sini emang banyak banget untuk tampilan di bagian wallpapernya. Gak hanya itu, kalian bisa mengkostum untuk tampilan di bagian widgetnya seperti ini. Ini simple banget ya, tinggal kalian tap-tap aja. Biasanya kan kita harus mengatur saturasi warnanya kalau biasa di tema-tema iOS global gitu. Tapi di sini kalian bisa langsung ya. Dan untuk kalian yang suka gradasi atau gradient, kalian bisa mengaturnya dari sini. Ini keren. Dan ini untuk tampilan di bagian bawah, dan ini untuk tampilan di bagian atas. Dan untuk widget yang sini juga bisa kalian rubah ya. Dan ini ada banyak ya.
Dan ini hello, ciri khas dari iOS. Dan untuk tampilan di sebelahnya, yang sebelah sini. Dan ini widget jamnya bisa kalian rubah-rubah. Tapi sayangnya untuk tampilan di bagian widget jamnya dia nggak terlalu banyak, hanya ada 8 pilihan tampilan dari widget. Dan ini untuk tampilan yang di bagian atas. Dan ini biasanya kan tulisan Mandarin gitu, kalau kalian bisa ganti dengan bahasa Inggris Saturday. Nah, ini mungkin terlihat lebih keren gitu ya. Dan untuk widget jamnya seperti ini. Dan ini untuk tampilan yang di bagian bawah. Ini kalender ya. Ini ada tulisan Mandarin gitu. Dan ini shortcut aplikasi. Dan ini ada tulisan gitu, Jepang gitu. Ini keren ya. Dan oke, gak hanya itu. Untuk di bagian sini ini wallpaper. Jika kalian menggunakan wallpaper, ingin menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen, kalian pilih yang ada di bagian kedua ini ya. Kalian pilih seperti ini. Dan ini untuk wallpaper insert gitu ya. Dan seperti ini biasa ya untuk tampilan di bagian sini. Sepertinya sih nggak terlalu jauh beda dengan tema-tema yang ada di global. Dan ini bisa kalian kostum ya. Tapi saya sendiri nggak tahu passwordnya, karena untuk yang di share di komunitas itu dia emang nggak menyertakan sandi dari apa ya untuk folder gitu ya. Ini foldernya yang ini ya. Nah, ini keren ya. Dan untuk wallpaper bawahnya aslinya pun keren-keren ya. Dan saya sih suka untuk tampilan dari wallpaper bawahnya. Dia nggak kaku gitu. Dan untuk wallpapernya emang menurutku sih keren banget. Dan seperti biasa untuk file backupnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk wallpapernya ini juga udah aku ganti. Dan mungkin itu aja sedikit review dari theme store Cina yang udah kita backup ke theme store global. Dan ini adalah iOS 17 dari Lextel-nya. Dan ini adalah tampilan dari temanya. Tapi semestinya sih kalian nggak perlu tahu yang di bagian sini ya, karena di sini ada OS doang, dan desainernya juga. Dan untuk ukuran file dari tema ini 37,2 MB, tapi setelah di backup itu ukurannya kalau nggak salah sekitar 62 MB-an. Dan nanti seperti biasa untuk link backupnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk buat teman-teman yang belum tahu cara backupnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Kalau emang banyak yang masih belum paham, nanti untuk next video kita review tema backup Cina, kita kasih tutorial cara backup temanya. Dan oke, mungkin itu aja sedikit review tema iOS dari backup theme store Cina. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.